warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intikana Megariski dengan NIM 54034200037 dari Prodi Pendidikan Tata Busana angkatan 2020 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan literasi digital dalam pelestarian batik sebagai warisan budaya Indonesia, di mana tugas ini disusun guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Di zaman yang semakin canggih ini, tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Maka dari itu, sebisa mungkin kita memanfaatkan media sosial dan media digital dengan sebaik-baiknya. Salah satunya yaitu memanfaatkannya dalam pelestarian batik sebagai warisan budaya Indonesia. Pada abad ke-21, internet sudah menjadi kebutuhan pokok bagi manusia, termasuk bagi masyarakat Indonesia. Menurut data dari Internet World Stat pada Maret 2021, pengguna internet di Indonesia mencapai 212,35 juta jiwa. Dengan banyaknya pengguna internet tersebut, Indonesia menempati posisi ketiga dengan urutan pengguna internet terbanyak di Asia. Dari data tersebut berarti masyarakat Indonesia sudah menggunakan berbagai media sosial dalam kehidupan sehari-hari, sehingga merupakan contoh perkembangan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya di Indonesia. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007, pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage yang dibuat oleh UNESCO pada tahun 2003 di Paris. Di dalam dokumen tersebut terdapat amanah bahwa negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut harus meningkatkan kesadaran, terutama bagi kaum muda di negara tersebut, terhadap warisan budaya yang ada di negaranya. Sebagai upaya untuk mendorong pelestarian budaya Indonesia melalui media internet, Google sebagai perusahaan yang menaungi mesin pencari paling populer di dunia berupaya melakukan pelestarian budaya Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Google meluncurkan platform online dengan nama Google Art and Culture, di mana menyediakan berbagai informasi mengenai kebudayaan Indonesia. Pada tahun 2017, Kemendikbud meluncurkan gerakan literasi digital yang ditujukan untuk masyarakat, keluarga, dan sekolah. Hal tersebut menandakan bahwa literasi digital sangat penting, mengingat semakin tingginya pengguna internet di Indonesia. Batik merupakan warisan budaya tak benda yang diakui oleh dunia sebagai warisan budaya Indonesia tak benda. Batik adalah kain bergambar dengan proses pembuatannya yang dilakukan secara khusus dengan cara digambar atau dijiplak motifnya ke kain yang masih kosong dan melalui proses pencantingan dengan menggunakan malam atau lilin. Kemudian proses pewarnaan dan proses pelorotan, sehingga menjadi ciri khas dari kain batik tersebut. Batik Indonesia, teknik yang digunakan, teknologi, serta pengembangan motif dan budaya yang terkait telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity, sejak tanggal 2 Oktober 2009. Sejarah tentang batik di Indonesia berkaitan erat dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit dan penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Pengembangan batik banyak dilakukan pada masa-masa Kerajaan Mataram, kemudian pada masa Kerajaan Solo dan Kerajaan Yogyakarta. Oleh sebab itu, kesenian batik Indonesia sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang hingga saat ini. Batik memiliki kaitan dengan penyebaran agama Islam, yaitu banyak daerah-daerah pusat perbatikan di Jawa yang merupakan daerah-daerah santri.
Batik yang tadinya merupakan pakaian keluarga keraton, kemudian berkembang menjadi pakaian rakyat yang banyak digemari baik pria, wanita, maupun anak-anak. Kain putih yang digunakan sebagai bahan dalam membatik ini merupakan hasil tenunan sendiri. Sedangkan bahan pewarnaan yang digunakan yaitu menggunakan tinggi, soga, mengkudu, jalawe, kunyit, dan sebagainya yang merupakan zat warna alam asli Indonesia. Bahan soda yang digunakan yaitu soda abu dan garam yang digunakan dalam pembuatan batiknya terbuat dari tanah lumpur. Dalam rangka untuk menumbuhkan budi pekerti di lingkungan sekolah dan masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencanangkan program Gerakan Literasi Digital Nasional. Pada tahun 2016, gerakan ini mulai dikampanyekan dan mencakup 6 literasi dasar yang harus dikuasai oleh warga negara Indonesia. Di antaranya yaitu literasi digital, literasi sastra, literasi sains, literasi finansial, literasi kewarganegaraan, dan literasi budaya. Literasi digital menjadi salah satu perhatian di era keterbukaan informasi dan teknologi saat ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak awal tahun 2017, guna meningkatkan literasi digital kepada masyarakat, agar menggunakan media sosial secara benar dan secara bijak. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, literasi digital yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konvensi tahun 2003, UNESCO menggunakan istilah safeguarding atau penyelamatan. Safeguarding dapat diartikan sebagai pelestarian. Karena tujuannya ialah untuk memastikan warisan budaya tak benda supaya dapat tetap lestari melalui berbagai langkah nyata melalui literasi digital, seperti dokumentasi, promosi, dan transmisi. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi, Kemendikbud berupaya memberikan tugas kepada pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk bertanggung jawab tentang upaya pelestarian warisan budaya tak benda di Indonesia. Pemerintah dapat memberikan ruang kepada masyarakat supaya dapat ikut berpartisipasi dalam pelestarian warisan budaya supaya terciptanya kondisi kepemilikan yang luas. Pemanfaatan literasi digital dalam pelestarian batik sebagai warisan budaya Indonesia dapat dilakukan melalui media internet, seperti melalui portal online atau blog, video, dan media sosial. Salah satu kegiatan yang dapat digunakan untuk pelestarian warisan budaya batik melalui literasi digital yaitu dokumentasi. Dokumentasi batik dapat dilakukan melalui berbagai saluran seperti portal online, media sosial, dan video pertunjukan atau video pameran batik melalui saluran youtube.com. Batik sendiri memiliki kepopuleran yang naik secara signifikan dengan adanya Hari Batik Nasional atau Batik Day yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober. Pemerintah Indonesia menetapkan Hari Batik guna memperingati ditetapkannya batik sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tanggal 2 Oktober 2009. Sebagian masyarakat Indonesia seperti di dunia pendidikan atau di dunia perkantoran secara serempak menggunakan batik pada tanggal itu. Hal tersebut tentunya menimbulkan rasa ingin tahu bagi masyarakat tentang batik dan melakukan pencarian secara digital melalui media digital seperti Google. Pemanfaatan literasi digital dalam pelestarian batik sebagai warisan budaya Indonesia selanjutnya yaitu melalui portal online. Komunitas pecinta batik telah membuat portal online yaitu batikguild.org.uk.
Di dalam portal tersebut disebutkan bahwa anggota komunitas mereka terdiri dari sekitar 200 orang yang tinggal di Inggris dan Irlandia. Organisasi tersebut dibentuk sejak tahun 1986. Portal tersebut berisi informasi mengenai batik, seperti sejarah batik, motif-motif batik, dan informasi mengenai ruang jual beli batik. Sehingga dengan adanya portal tersebut membantu mengenalkan batik sebagai warisan budaya Indonesia ke kancah internasional. Selain itu, Museum Batik Pekalongan yang memiliki koleksi warisan budaya Indonesia mencoba melakukan digitalisasi informasi mengenai koleksi-koleksi yang mereka miliki, salah satunya yaitu batik. Sehingga museum tersebut dapat digunakan sebagai tempat belajar online melalui portal museumbatikpekalongan.info. Melalui media online juga dapat menginformasikan informasi dan sharing informasi kepada yang lain melalui media sosial dan media digital saat ini. Melalui media online juga dapat menginformasikan informasi dan sharing informasi kepada yang lain melalui media sosial dan media digital saat ini. Seperti lewat YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, BBM, dan lain sebagainya. YouTube dapat digunakan sebagai media pelestarian budaya batik dengan cara mengunggah video mengenai pembuatan batik, video mengenai batik itu sendiri, selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan batik, pameran batik, dan kemudian video tersebut diunggah ke YouTube. Selain itu, pelestarian batik juga dapat dilakukan dengan membangun jejaring batik secara besar-besaran dan mengadakan workshop batik. Sebagai kesenian yang dapat dipertontonkan, youtube.com tentunya merupakan media sosial yang tepat untuk melestarikan batik. Selain menawarkan video tidak langsung, saluran ini juga menawarkan live streaming atau siaran langsung. Selanjutnya yaitu Facebook atau sering disebut FB, merupakan media sosial yang populer di seluruh dunia, tak terkecuali bagi masyarakat Indonesia. Di Facebook kita bisa berbagi foto, informasi, dan video dengan keluarga dan teman. Facebook memberikan layanan pertemanan, berbagi foto, informasi, dan video. Layanan lainnya yaitu grup dan page. Layanan grup memberikan kemudahan dalam keterlibatan semua pihak yang berada di dalamnya. Sedangkan layanan page menekankan pada komunikasi satu arah. Dengan adanya layanan yang disediakan oleh Facebook, memberikan peluang bagi komunitas pelestari warisan budaya batik untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya dalam menjaga batik sebagai warisan budaya Indonesia. Selain YouTube dan Facebook, Instagram merupakan salah satu sosial media yang sangat populer di Indonesia. Instagram atau IG sangat populer di dunia. Di Instagram menyediakan layanan penyimpanan foto bagi para penggunanya. Selain itu, Instagram merupakan media sosial yang terbuka, sehingga setiap penggunanya dapat saling berhubungan satu sama lain dimanapun mereka berada dan dapat digunakan sebagai sarana penjualan online yang efektif. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang paling populer di Instagram. Di Instagram banyak pelaku usaha batik yang menawarkan produk batik mereka. Penjual produk batik di Instagram pun beragam, mulai dari produsen, distributor, hingga reseller. Penjualan online saat ini sangat berkembang dan didukung dengan adanya jasa pengantar online yang sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan berbelanja online. Di dalam aplikasi Instagram kita bisa berbagi foto mengenai batik sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Seperti contohnya yaitu ini. Nah, di dalam Instagram kita bisa berbagi foto mengenai produk batik sehingga dapat dikenal oleh khalayak umum. Selanjutnya yaitu pelestarian warisan budaya melalui aplikasi digital. Aplikasi digital merupakan sebuah program yang ditawarkan kepada pengguna telepon pintar untuk memberikan berbagai tawaran media, gambar, video, informasi, games, dan sebagainya. Saat ini banyak aplikasi digital yang menawarkan media batik, seperti aplikasi untuk membuat motif batik. Hal tersebut juga mendukung para pembuat aplikasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi melalui langganan berbayar dari para pelanggan. Selain itu, mereka juga mendapatkan
keuntungan dari promo komersial yang ditawarkan kepada pihak ketiga. Selain itu, pendidikan formal dan informal merupakan hal yang sangat penting sebagai upaya untuk mendorong literasi digital. Literasi digital bukan hanya upaya digitalisasi atau pendokumentasian melalui media digital, melainkan mencakup ranah yang sangat luas. Banyak upaya yang sudah dilakukan oleh komunitas-komunitas pelestari warisan budaya Indonesia yang sebagian besar berkutat pada literasi digital. Upaya-upaya tersebut merupakan salah satu langkah yang tepat dalam pelestarian batik sebagai warisan budaya Indonesia. Oleh sebab itu, literasi digital dapat digunakan dalam upaya pelestarian batik sebagai warisan budaya Indonesia dengan didukung adanya kesadaran dari komunitas-komunitas pelestari batik untuk melakukan upaya dokumentasi batik melalui internet. Melalui internet, selain dapat melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia, para pengrajin batik juga bisa menyebarluaskan pasar produk-produk batik mereka ke seluruh penjuru dunia. Melalui literasi digital juga dapat menjadi strategi bagi komunitas pelestari batik dalam memudahkan pencarian dan menyebarluaskan informasi kepada publik terkait dengan batik sebagai warisan budaya Indonesia yang mereka lestarikan. Hal tersebut semakin memicu publik dalam mencintai warisan tersebut, karena saat ini semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam upaya pelestarian melalui komunitas-komunitas yang ada. Selain itu, melalui portal online, aplikasi, dan media sosial, memudahkan publik, terutama generasi muda, untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat mengenai batik secara mudah, cepat, dan murah. Selain itu, perlu ditekankan lagi upaya digitalisasi secara lebih luas, seperti melalui pendidikan informal mengenai media internet sehingga media internet dapat digunakan secara tepat sasaran dan lebih optimal. Melalui lembaga pendidikan formal yang mempunyai kelengkapan saluran pelestarian batik, juga dapat ikut melestarikan batik melalui literasi digital dengan cara mengajarkan mengenai nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam batik itu sendiri, hingga teknik pembuatan batik dan kreativitas yang ada dalam pembuatan batik. Sehingga perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital sebagai upaya untuk melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.